Kenapa Nabi kita Muhammad disuruh mampir di tempat pohon di mana Nabi Musa berteduh di situ. Jadi di situ Nabi kita Musa alaihi wa ala nabiyina salam berdoa, Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Dia minta agar diberikan kebaikan. Duduknya Nabi Musa ini berkaitan dengan sejarah-sejarah lainnya sehingga malaikat Jibril ingin menghubungkannya, dan baginda Rasulullah diperintahkan untuk sholat di tempat tersebut. Kalau kita lihat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah ke tempat ini, hanya karena seorang Nabi duduk dan mengandung sejarah. Malaikat Jibril mengatakan tempat ini berarti tempat yang berkah. Jadi secara tidak langsung malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada baginda Rasulullah, seorang Rasul diperintahkan untuk mencari keberkahan sebanyak-banyaknya. Tempat yang hanya duduk Nabi Musa mengucapkan doa, menunggu kebaikan dari Allah. Turun kata malaikat Jibril, sholat di situ. Kemudian setelah sholat, malaikat Jibril menjelaskan ini tempat di mana pada malam hari ini kita tidak berkumpul melainkan jasanya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak kenal apa itu Isra Mi'raj kalau bukan karena baginda Rasulullah SAW. Kita tidak tahu apa itu syariat Islam kalau bukan karena baginda Rasulullah SAW. Dan jasa terbesar Nabi kita Muhammad SAW, kalau bukan karena beliau, maka kita sudah berada di jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat kita sampaikan kepada para habaib yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga guru-guru kita, terutama ada guru kita yang tadi sudah memberikan kepada kita mau'izatul hasanah dan hikmah daripada Isra Mi'raj. Tapi tadi beliau mengatakan ada orang sebelah yang menyampaikan Isra Mi'raj ini hanya terkait dengan sholat. Saya takut orang-orang nengok ke saya. Jadi macam Ustadz nih lah, tadi lihat dulu nih Habib Bagir nak bercakap masalah sholat. Maksud Ustadz itu bukan saya. Jadi kata beliau tadi orang sebelah bukan yang di sebelah beliau, aliran yang sebelah, yang hanya meyakini hal-hal yang zahir saja, tidak mau memuliakan Nabi, tidak mau mengagungkan Nabi. Saya paham dari mana, karena tadi konteksnya semua tentang pengagungan terhadap baginda Rasulullah, di mana beliau menyampaikan satu hadis, Nabi sendiri yang menjelaskan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya pemimpin daripada semua kalangan manusia, kata baginda Rasulullah, dan aku mengucapkan ini bukan karena sombong. Jadi ini memang kenyataannya, kata Nabi, aku pemimpin semua manusia. Tapi Nabi pakai bahasa waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam, anak cucu Nabi Adam. Mungkin ada orang mengira, oh berarti Nabi Adam tetap di atas Nabi. Kemudian setelah itu ditambah oleh Nabi supaya tidak ada yang mengira bahwa Nabi Adam itu di atas Nabi. Kata Nabi, Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi Adam sekalipun dan siapa-siapa manusia yang datang setelah Nabi Adam dari utusan-utusan Allah, mereka semua nanti akan berada di bawah benderaku di hari kiamat. Dan aku mengucapkan ini bukan untuk sombong-sombongan, kata Nabi. Aku ucapkan ini karena ini kenyataannya, ini faktanya, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu, karena berhubungan tadi untuk masalah sholat tidak boleh disinggung, kata Ustaz Muhammad. Jadi kita bahas masalah yang lain. Tapi nanti tetap ada di akhir kita bahas sedikit masalah sholat. Yang pertama, saya sudah berjanji waktu di Masjid Amaliyah ingin menyambung satu kisah di mana perjalanan Nabi seperti tadi yang disampaikan bukan hanya perjalanan dapat sholat. Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Kami ingin perlihatkan kepada Nabi ini tanda-tanda kebesaran kami. Banyak hal yang dilihat dan disaksikan oleh baginda Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan yang pertama sudah kita ceritakan bahwa baginda Rasulullah pada saat berjalan di malam hari bersama malaikat Jibril mengendarai buruk, sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, lihat di bawah sana ada tanah yang
di atasnya banyak kebun-kebun kurma. Turunlah sebentar wahai Muhammad, sholat 2 rakaat. Maka Nabi pun tanpa bertanya langsung sholat 2 rakaat. Dan setelah itu malaikat Jibril bertanya, atadri aina shallaita ya Muhammad? Apakah engkau tahu wahai Muhammad mengapa engkau sholat di sini dan di mana kau sholat? Kata malaikat Jibril, kau tahu tidak di mana tadi kau sholat? Kata Nabi, tidak tahu. Kau suruh aku sholat, aku sholat. Maka kata malaikat Jibril, itu adalah Thaibah wa ilaihal muhajarah. Nama tempat ini adalah Thaibah atau yang kita kenal dengan Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Ini kalau kita sebut dengan nama yang sekarang Al-Munawwarah, kita tahu tadinya tidak ada penambahan kata-kata Al-Munawwarah. Bahkan orang-orang aliran Salafi tidak senang kalau kita tambahkan Al-Munawwarah. Bid'ah katanya. Karena Madinah disebut dengan kota yang bercahaya, itu tidak ada penyebutannya di dalam Al-Quran dan juga tidak ada penyebutannya di dalam hadis. Cari di dalam Al-Quran dan hadis tidak akan ketemu yang namanya Madinah dengan tambahan Al-Munawwarah. Jadi kata Wahabi, Salafi mengatakan jangan kita tambah nama tempat yang Nabi tidak menyebutnya dengan nama tersebut. Madinah tetap Madinah kata mereka. Madinah Al-Munawwarah itu diambil daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan pada saat Nabi datang ke kota Madinah. Falamma ja'an nabiyyu ilal Madinah, dia katakan tanawwarat kullu syai'in. Menjadi terang semua alam semesta, kata Anas bin Malik, pada saat Nabi datang ke kota Madinah. Dan pada saat baginda Rasulullah wafat, azlamat kullu syai'in. Menjadi seakan gelap, kata Anas bin Malik, pada saat Nabi kita Muhammad wafat di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi kata-kata Al-Munawwarah diambil daripada ucapan sahabat Nabi yang menggambarkan kedatangan Nabi dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Jadi di sini masalah nama, kalau kita ini lagi-lagi tidak senang mempermasalahkan masalah nama. Jadi mau namanya apa saja terserah. Yang penting di dalamnya ada kemuliaan, di dalamnya ada kehormatan, di dalamnya ada keagungan, di dalamnya ada manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita menganggap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada dan kemuliaannya pun sudah hilang dan cahayanya pun sudah hilang dan ilmunya pun sudah terangkat dan beliau pun sudah tidak lagi menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita berani mengatakan Madinah itu sudah tidak lagi dinamakan Madinah Al-Munawwarah, tidak berhak mendapat kata-kata cahaya hanya karena baginda Rasulullah SAW sudah wafat. Nah, jadi di sini saya ingin menggambarkan bagaimana baginda Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril untuk sholat di satu tempat yang beliau belum pernah menginjakkan di tempat tersebut. Tapi kata malaikat Jibril sholat. Maka kemarin saya mengatakan ini dalil. Kalau ada orang mau pindah rumah, punya tempat baru, tempat lahan baru, ada tempat bisnis baru, atau apa saja yang dia punya baru, maka banyak-banyak beramal soleh di tempat tersebut. Banyak-banyak beribadah di amal tersebut, di tempat tersebut. Karena Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril, sebelum kau pindah ke kota Madinah, maka sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Agar tempat tersebut menjadi tempat yang penuh berkah. Karena tempat kalau sudah diisi dengan ibadah, tempat kalau sudah diisi dengan ketaatan, tempat tersebut akan turun rahmatnya Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah? Karena tidak ada yang dilakukan di masjid ini kecuali ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan menuju ke Madyan, tempat hidupnya Nabi Syuaib. Di sana ada satu pohon, di mana pohon tersebut diceritakan pernah singgah Nabi Musa alaihi salam. Malaikat Jibril katakan kepada baginda Rasulullah, wahai Muhammad, turun di tempat ini, sholat 2 rakaat. Nabi langsung sholat dan kemudian malaikat Jibril bertanya, tahukah engkau di mana tadi engkau sholat? Nabi mengatakan tidak tahu wahai malaikat Jibril.
Kemudian baginda Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, ini adalah pohon istadhalla bihi Musa. Nabi Musa alaihi salam berteduh di tempat ini. Nah, kemarin kita sudah menceritakan panjang lebar, kalau masih ingat. Nah, ini sambungannya. Kalau udah ingat diulangi lagi, habis waktu kita. Jadi saya ringkas, Nabi Musa kenapa kok bisa singgah dan berteduh di pohon ini? Nabi Musa itu tadinya beliau diasuh oleh Fir'aun, orang yang paling zalim. Di mana pada saat beliau sudah beranjak dewasa, beliau akhirnya keluar. Di saat beliau keluar dari rumah Fir'aun, beliau mendapati ada dua orang sedang bertengkar. Yang satu dari pasukan Fir'aun, kafir, dan yang satunya lagi dari Bani Israel. Bani Israel sebelum Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun tidak punya nama sedikit pun, dan mereka dihinakan. Namun pada saat Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun, Bani Israel mulai mereka punya nama. Dan sehingga pada saat terjadi pertengkaran, mereka berani. Kenapa? Karena lihat, itu salah satu Bani Israel diasuh oleh Fir'aun, raja kalian. Makanya dia berani bertengkar dengan prajurit Fir'aun. Pada saat bertengkar, Nabi Musa mendatangi orang yang sedang bertengkar ini. Dan dia lihat, yang satu Bani Israel, yang satu prajurit Fir'aun. Kemudian fawakazahu Musa. Kalimat di sini mengatakan Nabi Musa menggenggamkan tangannya dan mendorong. Fawakazahu Musa, bukan ditusuk pakai pisau. Fawakazahu Musa faqadha alaih, mati orang ini. Cuman didorong oleh Nabi Musa, mati orang ini. Dikatakan bahwa Nabi Musa ini adalah termasuk nabi yang paling kuat. Nanti akan ada ceritanya di mana setelah itu Nabi Musa akhirnya dikejar-kejar, dan Nabi Musa akhirnya bertemu dengan satu kampung, di mana di kampung ini dia lihat ada orang-orang sedang mengambil air dari satu sumur. Nah, di sana sebelum Nabi Musa singgah dan berteduh di pohon, Nabi Musa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ternyata mereka mengambil air dari sumur untuk memberi minum hewan-hewan ternak mereka dan membawa pulang sisa air untuk mereka minum di rumah. Dilihat oleh Nabi Musa ada dua orang perempuan yang mereka tidak mendekat di golongan laki-laki yang sedang mengambil air. Setelah orang laki-laki ini kembali ke rumah mereka masing-masing, dilihat oleh Nabi Musa, mereka semua menutup sumur ini dengan batu yang sangat besar. Ditutup. Dan Nabi Musa mengatakan kepada dua perempuan, apa yang kalian lakukan di sini? Orang-orang sudah pulang. Dia bilang, kami ini hanya menunggu sisa-sisa air yang tumpah-tumpah di sini dan kami berikan kepada kambing-kambing kami. Kami tidak bisa untuk mengambil air karena siapa yang bisa menggeser batu yang sangat besar ini? Ternyata mereka sebelum menutup ini untuk mengangkat batu yang sangat besar ini, 10 orang gotong royong untuk mengangkat batu dan menutup sumur tersebut. Lalu kata Nabi Musa, tunggu sebentar. Digeser oleh Nabi Musa sendirian. Batu yang diangkat untuk 10 orang digeser oleh Nabi Musa sendirian. Dan kemudian dia ambil air, dia berikan kepada perempuan ini, dan dia hadiahkan air juga untuk mereka bawa kembali pulang ke rumahnya. Setelah selesai dia mengambil air, dia tutup kembali sendirian. Dia tutup lagi. Ini batu yang dipindahkan 10 orang dia tutup dengan sendirian. Sehingga pulanglah 2 orang ini. Sebelum pulang dia lihat Nabi Musa duduk di bawah pohon. Karena Nabi Musa kelaparan, keluar dari Mesir sampai ke kota Madian belum makan apa-apa. Duduk di situ Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku ini sangat butuh dengan kebaikan darimu ya Allah. Rabbi inni lima anzalta min khairin faqir. Doa ini didengar oleh perempuan yang tadi sudah lewat. Dia dengar Nabi Musa mengucapkan doa ini. Dia sampaikan kepada ayahnya, Nabi Syuaib. Dia katakan, kami bertemu dengan seorang pemuda
Dia angkat batu yang diangkat oleh 10 orang dengan sendirian. Kemudian dia tutup lagi. Dan kemudian dia berikan kami air. Dan sebelum kami pulang dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir. Nah ini doa untuk yang masih bujang-bujang. Karena setelah ada doa ini, Nabi Musa tidak minta jodoh. Tapi subhanallah, karena baca doa ini, datang salah satu anak perempuan ini kembali kepada Nabi Musa mengatakan bahwa ayahku ingin berterima kasih atas apa yang sudah kau lakukan tadi kepada kami dan mohon tolong kau penuhi panggilan ayah kami. Maka datanglah Nabi Musa ke rumah orang tersebut. Dia ceritakan kezaliman Fir'aun, bahwa dia sekarang sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dia datang ke rumah Nabi Syuaib. Sampai di sana akhirnya salah satu perempuan mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, orang ini amanat, orang ini kuat, maka sewa dia untuk mengambil air. Dan ayahnya punya solusi lain. Dia katakan, wahai Musa, bagaimana kalau kau ambil satu anak putriku, maharnya apa? Kau tinggal bersamaku 8 tahun. Kau tinggal bersamaku 8 tahun berkhidmat mengambil air. 8 tahun kau berkhidmat kepadaku, termasuklah di dalamnya mengambil air. Dan kalau kau mau 10 tahun, maka itu kebaikan darimu. Jadi Nabi Syuaib tidak maksa, syarat 8 tahun. Tapi kalau kau mau sempurnakan 10 tahun, itu kebaikanmu. Kata Nabi Musa, baiklah, kalau begitu saya terima. Akhirnya apa? Nabi Musa dinikahkan dengan orang ini, dengan perempuan putri Nabi Syuaib. Dan hiduplah bersama Nabi Syuaib selama 10 tahun. Nah tadi doanya dia hafal. Untuk yang bujang-bujang, bukan untuk yang sudah punya. Untuk yang bujang, karena Nabi Musa waktu menikah pada saat beliau bujang. Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir. Doa ini ada di dalam Al-Quran. Kata para ulama, doa ini manjur dan mujarrab untuk mereka yang mau menikah. Karena Nabi Musa pada saat meminta kebaikan, ternyata Allah memberikan dan menggiring kebaikan berupa istri yang solehah. Setelah 8 tahun Nabi Musa tidak pulang. Nabi Musa memilih 10 tahun. Berarti 2 tahun diberi bonus oleh Nabi Musa. Nabi Musa akhirnya apa? Izin kepada Nabi Syuaib. Nah tadi kita tahu di cerita baginda Rasulullah, kenapa kita ceritakan bahwa Nabi diperintahkan untuk singgah sebentar dan sholat di pohon di mana Nabi Musa berteduh di situ. Jadi ada ceritanya bagaimana malaikat Jibril ingin mengikat sebuah sejarah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, jadi kita perlu tahu kenapa tempat ini dipilih pada saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Ternyata banyak hikmah di dalamnya. Di antaranya tadi kita tahu ada amanah seorang nabi, ada kekuatan seorang nabi, ada iffah, kehormatan seorang nabi. Dia bisa saja melakukan hal-hal yang tidak terhormat pada saat dia melihat perempuan ini tidak punya orang-orang yang mendampinginya. Tapi Nabi Musa memilih untuk menjaga kehormatannya. Dan dia pun akhirnya membantu tanpa pamrih, padahal beliau sendiri dalam keadaan lapar dan dahaga. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan perjalanan. Jadi kita sudah tahu kenapa Nabi kita Muhammad disuruh mampir di tempat pohon di mana Nabi Musa berteduh di situ. Jadi di situ Nabi kita Musa alaihi wa ala nabiyina salam berdoa, Rabbi inni lima anzalta min khairin fakir. Dia minta agar diberikan kebaikan. Duduknya Nabi Musa ini berkaitan dengan sejarah-sejarah lainnya sehingga malaikat Jibril ingin menghubungkannya dan baginda Rasulullah diperintahkan untuk sholat di tempat tersebut. Kalau kita lihat baginda Rasulullah SAW belum pernah ke tempat ini, hanya karena seorang nabi duduk dan mengandung sejarah, malaikat Jibril mengatakan tempat ini berarti tempat yang berkah. Jadi secara tidak langsung malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada baginda Rasulullah, seorang Rasul diperintahkan untuk mencari keberkahan sebanyak-banyaknya. Tempat yang hanya duduk Nabi Musa mengucapkan doa, menunggu kebaikan dari Allah. Turun kata malaikat Jibril, sholat di situ. Kemudian setelah sholat, malaikat Jibril menjelaskan ini tempat
Nabi Musa berteduh. Lanjut lagi perjalanan, Nabi Musa disuruh turun lagi. Di mana di tempat tersebut disebut dengan Turi Sina. Di tempat ini di mana Nabi Musa pada saat tadi izin pulang kepada Nabi Syuaib. Dia izin, sudah 10 tahun saya bersamamu, berkhidmat, melayanimu, dan saya kira saya sudah selesai daripada akad kita. Dan kemudian akhirnya Nabi Musa membawa istrinya untuk keluar. Di tengah-tengah perjalanan beliau melihat ada cahaya. Maka Nabi Musa mengatakan kepada istrinya, tolong izinkan aku sebentar, kalian tunggu di sini. Aku ingin melihat di sana, sepertinya ada cahaya, barangkali ada api yang bisa saya bawa ke sini agar kita ada cahaya malam ini dan bisa berhangat, kata Nabi Musa. Sesampainya di sana Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diceritakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra dan Mi'raj di tempat yang paling mulia, ladat Turi Musa nudiya khala. Pada saat Nabi Musa berada di Turi Sina, diperintahkan pertama kali, lepaskan sendalmu wahai Musa, engkau berada di tempat yang berkah, engkau berada di tempat yang suci, karena di sini Allah akan bercakap-cakap denganmu. Diperintahkan Nabi Musa pertama kali untuk melepaskan sendalnya. Tapi pada saat Nabi kita Muhammad naik ke atas ke Sidratul Muntaha, di mana tempat tersebut jauh lebih mulia lagi daripada Tur Sina, baginda Rasulullah tidak diperintahkan untuk melepaskan sendalnya. Dari sini kata para ulama, jelaslah makom dan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi perjalanannya ke satu tempat, satu kota, di mana kota tersebut kita kenal sekarang dengan kota Syam, kota Syria. Jadi ini sebelum beliau sampai ke Baitul Maqdis, melewati beberapa kota-kota, disuruh mampir oleh malaikat Jibril, lah mampir lagi di kota Syam. Dan ternyata di dalam hadis sangat banyak sekali baginda Rasulullah memuji kota Syam, kota Syria, di mana kata baginda Rasulullah tempat tersebut subur dengan wali-walinya. Tempat tersebut penuh penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan ada fitnah di tempat tersebut. Sehingga kita lihat sekarang di kota Syria terjadi fitnah seperti yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke satu tempat. Kata malaikat Jibril turun. Dan Nabi akhirnya turun dan sholat 2 rakaat dan ditanyakan oleh malaikat Jibril, "Atadri aina shallaita ya Muhammad?" Apakah engkau tahu di mana tadi engkau sholat wahai Muhammad? Kata baginda Rasulullah, tidak wahai malaikat Jibril. Engkau tadi sholat di Baitul Lahmin atau kita menyebutnya dengan Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina salam. Kenapa kok dipilih Nabi Isa? Banyak nabi-nabi lain yang lahir di muka bumi. Banyak tempat-tempat kelahiran nabi-nabi dan rasul-rasul. Kenapa dipilih kok Nabi Isa? Ini kan ada ceritanya pasti. Nah, tapi sudah setengah jam lewat kita ini. Kalau kita bahas lagi cerita kelahiran Nabi Isa yang penuh dengan keunikan, penuh dengan keajaiban, ini bakal panjang lagi. Insya Allah nanti akan kita sambung di Surau Tanjung, mudah-mudahan kalau masih ada umur. Amin ya Rabbal. Saya ingin mengajak kawan-kawan semua agar rajin mengambil hikmah daripada Isra dan Mi'raj, yaitu sholat, di mana dikatakan bahwa hadiah terbesar dari Isra Mi'raj adalah sholat. Walaupun bukan cuma sholat, tapi hadiah terbesar adalah sholat. Kita harus menjadikan sholat adalah hal yang paling utama di dalam hidup kita. Jangankan cuma dunia, hal yang lain itu harus kita utamakan sholat daripada hal yang lain daripada kita. Jadi di sini kita lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ingin melakukan sesuatu dan pada saat beliau sedang dirisaukan oleh sesuatu, maka buru-buru baginda Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Arihna ya Bilal." Wahai Bilal, beri kami kesenangan wahai Bilal. Apa kesenangan tersebut?
ternyata Nabi meminta agar Bilal mengumandangkan azan agar Nabi bisa sholat, karena kesenangan baginda Rasulullah terletak di dalam sholat. Mudah-mudahan kita pun merasakan kelezatan pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, dan kita menjadi orang-orang yang perhatian di dalam sholat, menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, dengan khusyuk, dan menjadi orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, dengan pandangan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.